البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Baik, ini karena jilid pertama sudah selesai, juz pertama ini kita masuk ke juz kedua. Dan kalau kita lihat dari silsilah sirah yang dibuat oleh para masyayikh yang di Doli, Darul Hadis Doli, ini perjalanannya apa itu istilahnya perlahan-lahan. Jadi ada banyak yang diulang, tapi juga diberi tambahan sedikit demi sedikit. Tak mengapa, biar murid semakin hafal dan sebagainya. Nanti akan dimulai lagi masalah Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, sebagai makhluk yang paling utama, dan seterusnya. Ini dimulai dari awal lagi untuk jilid yang kedua. Nah, semuanya tenang. Baik. Hanya saja yang perlu ditekankan lagi adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang banyak kepada penduduk Ummul Qura, yaitu penduduk Makkah. Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari penjajahan dari berbagai kerajaan-kerajaan yang besar yang pada masa itu saling berperang untuk meluaskan kekuasaannya selama beratus-ratus tahun, bahkan mungkin juga ribuan tahun. Baik itu kerajaan Romawi kuno sebelum mereka masuk agama Nasraniyah, ataupun Romawi yang baru setelah mereka masuk agama Nasraniyah 300 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit. Demikian pula kerajaan Persia, demikian pula kerajaan-kerajaan yang lain banyak sekali yang saling berperang untuk memperebutkan kekuasaan. Bahkan perebutan kekuasaan itu juga sampai ke Jazirah Arab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melindungi penduduk Makkah, orang-orang Quraisy dan sekelilingnya dari mengalami invasi dari negara-negara besar tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, awalam yarau anna ja'ana haraman amina wa yutakhattafun nasu min haulihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya kami menjadikan untuk mereka Mekah itu adalah tanah suci yang penuh dengan keamanan, sementara umat manusia mereka banyak yang diculik, banyak yang disambar di sekeliling mereka. Yang ini dibunuh oleh yang itu dibunuh oleh yang ini. Banyak peperangan, sementara mereka tetap aman. Maka apakah mereka beriman kepada yang batil dan mereka justru kufur kepada nikmat Allah? Ini adalah peringatan dari Allah Ta'ala, mengingatkan mereka akan banyaknya rahmat Allah kepada mereka. Termasuk juga peristiwa apa itu? Bahkan yang berusaha masuk ke tanah suci, yaitu pasukan Abrahah itu pun kalah mereka. Pasukan Abrahah kalah. Allah yang melindungi tanah suci itu. Ini adalah kenikmatan yang banyak. Maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bahkan tatkala penduduk tanah suci keluar dari tanah suci, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, seperti yang disebutkan di dalam surat Quraisy, li'ila fi Quraisy dan seterusnya, maka mestinya mereka itu hanya menyembah Allah Ta'ala. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaknya mereka menyembah Rabb yang menguasai rumah ini. Lalu bagaimana cara menyembahnya? Tentunya dengan mengikuti ajaran Nabi. Nah, dengan itulah Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Kepada mereka secara khusus, kemudian kepada seluruh umat manusia dan jin secara umum.
Baik. Ini langsung kita masuk ke cerita nama-nama Nabi Muhammad atau kita beri selingan dulu ya? Kasih selingan cerita. Mungkin kita coba dulu. Cuma tadi waktunya kurang kurang siap. Perut sakit tadi ya. Tapi tak apa. Termasuk data yang menunjukkan besarnya peperangan di sekeliling tanah suci, peperangan untuk memperebutkan kekuasaan adalah selain yang paling terkenal adalah apa itu? Persia dan Romawi, ada juga kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Amalikoh yang menguasai Syam dan juga menguasai Arab, tapi selain Mekah dan Madinah. Baik, siapa yang ingat? Amalikoh ini adalah suku bangsa besar, ras besar yang pernah menguasai mana? Amalikoh. Pernah disebutkan pada waktu kita mengingat cerita tentang sejarah Yahudi, pertemuan yang pertama. Amalikoh waktu itu berkuasa di mana? Siapa yang ingat ya? Bukan, ya? Bukan. Palestina, betul, tamam. Yang mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk berperang, membebaskan Palestina dari cengkeraman orang-orang Amalikoh yang mana mereka adalah para penyembah berhala. Nah, itu peristiwa di zaman Nabi Musa, telah kita lewati itu. Hanya saja setelah kerajaan Bani Israel hancur disebabkan tentunya oleh kesyirikan mereka sendiri dan kejahatan mereka, ya rahmukallah, sampailah kemudian kekuasaan diambil oleh orang-orang Romawi. Maka kemudian orang-orang Amalikoh mereka mendirikan kerajaan baru lagi, tapi masih di Syam. Karena Romawi sendiri sibuk mengurus sana sini, perang pun tidak habis-habis. Terbentuklah kerajaan Amalikoh yang berikutnya, dipimpin oleh seorang raja besar namanya Amr. Bahkan dia menguasai sampai ke wilayah-wilayah Arab. Dan wilayah Arab banyak yang hancur karena peperangan dan perebutan kekuasaan. Sampai kemudian orang-orang Arab mereka berkumpul, orang-orang Arab yang ada hubungan nasab dengan Ma'ad ibnu Adnan. Siapa Ma'ad bin Adnan itu? Yang menjadi apa? Datuk-datuknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat apa itu garis keturunan Nabi Muhammad, ada keturunan Ma'ad ibnu Adnan. Nah, mereka berkumpul di Bahrain. Orang-orang Yaman, demikian pula orang-orang Shanu'ah dan lain-lain. Mereka bersepakat untuk saling menolong, kemudian membentuk kerajaan yang pusatnya ada di Hirah. Hirah ini nama kerajaan besar yang pernah disebut oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya nanti dakwah Islamiyah sampai ke sana, sampai orang-orang akan mendapatkan keamanan tatkala dakwah Islamiyah itu telah berkembang di sana. Nah, ini kerajaan Hirah, Hirah Arab di masa jahiliyah. Pemimpin yang paling besar Hirah, raja Arab namanya Juzaimah. Dia terkenal sebagai raja yang sangat handsome, sangat tampan dia. Dan tapi dia punya penyakit, yaitu abros, ada penyakit belang. Tapi dia tidak mau rakyatnya mengatakan dia abros. Disuruh mengatakan abras, yaitu pakai shin. Tak mengapa, dan ini raja yang baik. Tapi seperti biasa namanya jahiliyah, ya tetap berusaha untuk apa? Berperang melawan negara sana, melawan negara sini. Termasuk negara yang diperangi adalah negara Amalikoh. Kalau Yahudi itu takut melawan Amalikoh, orang-orang Arab tak takut melawan Amalikoh. Maka Juzaimah ini menghancurkan kerajaan Amalikoh itu sampai rajanya terbunuh. Sehingga kerajaan Arab di masa itu sangat besar. Tetapi masalahnya adalah, bukan masalah, ini terserah masalah politik. Juzaimah tidak ingin menghancurkan pusat kekuasaan kerajaan Amalikoh, maka dibiarkan saja kerajaan itu berkembang lagi di bawah kepemimpinan anak perempuan dari raja tadi, raja siapa namanya? Amr al-Amlaki. Ya, dia namanya Zaba. Sangat terkenal kecantikannya. Nah, ini sekedar wawasan aja ya. Wawasan menunjukkan situasi politik sebelum lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Karena ini ada kena-mengena dengan datuk-datuk Nabi tadi, pembentukan kerajaan di Hirah, kerajaan Arab. Tayyib. Nah, kemudian kecantikannya itu terkenal sehingga banyak para raja dan pangeran yang ingin merisik, ingin menikahi si Zaba ini. Tapi si Zaba tidak mau. Dan dia betul-betul mengembangkan kerajaannya. Bahkan dia menggabungkan dua kerajaan, kerajaan yang di tepi sungai sebelah sini dan tepi sungai besar di sebelah sana di Syam. Dihubungkan dengan apa? Dengan terowongan bawah tanah. Tayyib. Mungkin apa smart tunnel atau apa nggak tahu namanya itu. Macam yang di KL itu mungkin. Ya ini rahasia sehingga setiap kali ada serangan dari entah Romawi kah, Persia kah, maka mereka selalu selamat karena mereka mampu untuk lari ke kerajaan di sebelah melalui pintu rahasia di bawah sungai. Teknologianya sangat bagus. Kemudian kecantikan si ratu ini bukan hanya ratu Saba, memang ratu yang di Syam juga terkenal waktu itu. Sampai beritanya itu kepada Juzaimah, Raja Hirah. Maka dia mengirimkan utusan untuk merisik si Zaba ini. Maka langsung si Zaba menyambut utusan ini, mengatakan sangat gembira atas kerelaan berkenannya Raja Juzaimah yang agung untuk menerima putri yang rendahan ini. Kami siap menyambut ketibaan Anda dan seterusnya. Maka utusannya pulang dengan gembira, pulang kembali ke Hirah, ke negeri Arab. Baik, maka siapa tadi namanya, si raja besar tadi Juzaimah, raja Arab, dia kemudian berangkat, siap berangkat. Karena apa? Si tuan putrinya mensyaratkan untuk rajanya datang langsung, namanya merisik datang langsung lah. Maka rajanya datang langsung disertai dengan panglima perang dan beberapa pasukan kecil. Hanya saja si panglimanya ini dia adalah orang yang sangat pandai dan cerdik. Dia mengatakan, wahai Tuan Raja, apakah Anda tidak ingat bahwasanya Zaba ini adalah bintu Amr al-Amlaki. Ayahnya itu Anda yang mengalahkan dia dan menyebabkan dia mati. Saya khawatir nanti dia membalas dendam atau apa. Maka Juzaimah mengatakan, saya tak yakin itu. Ini dia menampakkan kegembiraan dan dia juga selama ini membayar ufti dan seterusnya. Dia juga memuji. Saya tidak melihat adanya bahaya itu. Maka mereka pun bersiap-siap untuk berangkat. Siapa yang menjadi pemimpin sementara Hirah tatkala rajanya keluar, raja terbesar Arab di waktu itu, yaitu anak buahnya, anak dari adik dia yang menjadi raja sementara. Ini baik, raja yang ini baik. Ya, Pak C-nya juga baik. Maka kemudian mereka pun berangkat. Sementara anak buahnya itu yang menjadi raja Hirah ini menantikannya di sempadan kerajaan Hirah itu. Nah, tatkala si raja itu, yaitu Raja Juzaimah dengan komandernya itu di tengah perjalanan, maka semakin lama komandernya merasa ini sepertinya ini sepertinya keadaan semakin tidak baik. Saya merasa ada yang tidak beres, ada masalah sepertinya. Tapi si rajanya mengatakan, saya tidak melihat ada apa-apa, jangan khawatir. Ya sudah, akhirnya mereka berangkat sampailah ke kerajaan Syam. Setelah itu, maka si komandernya mengatakan, wahai Tuan Raja, ini kalau kita nanti masuk ke pintu gerbang, saya tak tahu bagaimana kita akan menyelamatkan diri jika ada masalah. Baik. Maka rajanya mengatakan, jangan khawatir, jangan buruk sangka, dia calon istriku, tidak ada tanda-tanda buruk, tidak mengapalah itu. Baik. Nah, kemudian tatkala sampai di pintu gerbang, langsung mereka disambut dengan hangat, disambut dengan penuh pengagungan, karena ini raja besar. Kemudian pintu gerbang dibuka dan mereka mulai masuk. Nah, si komandernya, si panglimanya mengatakan, wahai Tuan Raja, saya melihat ini ada tanda-tanda yang buruk. Kalau memang ini adalah penyambutan calon suami, mestinya yang di kanan dan kiri jalan itu adalah mungkin apa, para dayang-dayang atau mungkin anak-anak membawa bunga atau apa. Tapi saya lihat di sela-sela orang yang hadir itu banyak pasukan-pasukan yang bersenjata kanan kiri. Ini kalau kita dikepung, kita tak mampu untuk lepas.
Rajanya mengatakan, tak apa, kita baik sangka saja. Ini acaranya acara pernikahan. Tak perlu engkau berpikir susah payah. Toyib. Nah, tatkala sudah betul-betul masuk, pintu gerbangnya ditutup, kemudian mereka dikepung. Maka Panglima ini mengatakan, wahai Tuan Raja, terjadi apa yang saya khawatirkan. Kemudian si komandernya ini mengatakan, Tuan Raja, biarkan kami yang menghadang mereka. Ini kuda, Anda segera naik kuda. Kuda ini tidak akan mampu dikejar oleh siapapun. Ini kuda terbaik telah saya persiapkan untuk situasi kecemasan. Rajanya mengatakan, tak apa, ini takdir saya. Saya akan masuk menemui calon istri saya. Saya akan lihat apa yang dia inginkan. Nah, tatkala si panglimanya sudah putus asa melihat rajanya pun tahu-tahu seperti ini, ya memang kecantikan menyihir, susah payah. Toyib. Maka si komandernya mengatakan, wahai Tuan Raja, harus ada yang selamat untuk membalaskan penipuan yang kita alami hari ini. Maka rajanya mengatakan, tak apa, saya masuk ke istana, engkau segera pulang, beritahu anak buahku itu. Maka langsung si panglimanya ini dia naik kuda tersebut. Dan memang kudanya kuda hebat. Lebih hebat dari kudanya Hajat bin Yusuf. Kuda Hajat bin Yusuf, Lahik dan Sabik itu sangat hebat. Laju sangat-sangat. Nah, ini kuda Arab, memang kuda Arab terkenal. Ini sangat hebat, tidak mampu dibendung, tidak mampu ditahan, tidak mampu ditangkap oleh, yaitu apa? Tak ada satupun pasukan dari Syam yang mampu menghadang kuda Arab ini. Maka akhirnya si panglimanya ini berjaya melewati pintu gerbang, lari dengan kudanya, bukan lari memikul kuda, maksudnya naik kuda tentunya. Nah, kembali ke kerajaan Hirah, kerajaan Arab. Sementara si rajanya ini dibawa masuk ke istana. Langsung si tuan putri ini, si Zaba mengatakan, selamat datang bagi calon suamiku. Rajanya bingung, ini siap kawin kah? Saya nak ditangkap. Dia masih bingung. Rajanya masih pening-pening. Lambat berpikirnya. Makanya ada pepatah dari Arab. Apa itu? Likulli jawadin kabuah walikulli sorimin nabuah. Setiap kuda balap itu terkadang juga mungkin tergelincir. Dia raja hebat, mengalahkan berbagai pasukan-pasukan perang, mengalahkan raja-raja yang lain. Tapi kali ini berat. Iya, karena apa? Karena tekniknya lain. Teknik yang dihadapi lain. Dan setiap pedang yang tajam itu terkadang juga memiliki apa namanya gumpil. Iya, rompal, iya. Maka kali ini dia bingung, saya harus apa? Tak mampu berbuat apa-apa, ya sudah. Maka kemudian si tuan putrinya mengatakan, apakah Anda ingat, wahai calon suamiku, bagaimana Anda membunuh ayah saya? Wah, ini jelas bukan acara kawin kalau macam ini. Tapi rajanya sudah terlanjur ditangkap. Ada yang dayangnya itu pasukan perang dari kalangan perempuan. Langsung rajanya dipegang. Kemudian rajanya dihinakan. Ini ceritanya agak ekstrim. Tapi itu ada di dalam tarikh Tobari dan lain-lain. Dan ceritanya adalah benar. Sampai terkenal cerita tentang masalah itu di berbagai kitab. Bahkan dalam kitab-kitab kamus-kamus modern pun disebutkan yang berbicara tentang sejarah Arab. Terkenal peristiwa itu antara Juzaimah dengan Zaba. Ini ceritanya agak panjang tak apa ya, sebagai pengantar. Maka kemudian si tuan putrinya ini menghinakan calon suaminya tadi, mengatakan apa? Yaitu dia datang untuk mengawini saya, maka potonglah anunya dia itu. Oh, kasihan, dihinakan. Nah, si rajanya mengatakan, saya tidak akan melawan. Entah gimana, memang ini takdir sudah. Kemudian si tuan putrinya mengatakan, jangan sampai darah dia mengotori istana. Maka dikasih apa itu namanya, bawahnya itu dikasih bekas untuk menampung darah dia. Si rajanya mengatakan, saya akan berdiri sampai mati. Tak ada perlawanan, tak ada apa. Ini memalukan, tapi memang itulah ceritanya. Padahal dia sudah menaklukkan banyak negara, tahu-tahu kalah dengan peristiwa itu. Baik. Sementara itu si komandernya itu akhirnya dia mendekati sempadan kerajaan Hirah dan disambut oleh raja sementara itu.
Rajanya melihat kemudian bertanya, "Mana Pak Cik saya? Kenapa Anda pulang sendirian?" Maka dia bercerita, "Kita ditipu. Tidak ada acara pernikahan. Ini adalah acara balas dendam." Baik. Maka kemudian dan sementara si komandernya ini memang sangat pandai. Dia tahu, yaitu dia sempat mengawasi tatkala seperti itu dan tak mungkin pasukan Syam mampu mengalahkan pasukan Hiroh. Maka mereka langsung yaitu menutup pintu gerbangnya. Diserang dari luar tak mungkin untuk dihancurkan. Maka si panglimanya ini mengatakan kita akan melawan tipu daya dengan tipu daya. Maka kemudian apa? Dia si komandernya ini, si panglimanya ini memotong hidung dan telinganya sendiri. Setelah itu dia mengatakan, nantikan berita dari saya akan kembali ke sana. Nah, begitu dia naik kuda lagi dengan penuh keletihan dan seterusnya, berdebu, tak sempat mandi, dan seterusnya, kembali lagi ke depan pintu gerbang kerajaan Syam. Dalam keadaan susah payah, dalam keadaan luka-luka dan sebagainya. Kemudian apa? Penjaganya bertanya, apa yang terjadi? Nah, dia mengatakan, tolong bagi tahu ke Tuan Ratu bahwasanya saya dituduh mengkhianati Raja Juzaimah, menghantarkan Raja Juzaimah untuk dibunuh. Maka saya pun hampir dibunuh. Ini telinga dan hidung saya sampai terpotong. Saya minta perlindungan. Akhirnya dilaporkan kepada si tuan putrinya itu, kepada si ratunya itu. Kemudian diizinkan masuk. Nah, ini adalah satu langkah pertama, diizinkan masuk. Setelah itu dia disambut oleh tuan putrinya, mengatakan, kenapa engkau kesini lagi? Apakah engkau ingin balas dendam atau apa? Maka si panglimanya mengatakan, wahai tuan putri, saya hampir dibunuh. Saya dituduh membiarkan tuan raja mati dan sebagainya. Saya dianggap berkhianat. Jadi ini saya sudah cacat seperti ini. Tolong saya dilindungi. Saya minta perlindungan pada Anda. Nah, si tuan putrinya melihat, oh, orang ini tak ada bahayanya apa-apa. Kita sudah menang besar. Rajanya kalah tanpa peperangan. Ya sudah, akhirnya dia dirawat sambil tuan putrinya selalu mengawasi, meletakkan orang-orang yang mengawasi. Nah, sementara si panglimanya ini tahu dirinya diawasi, maka dia berusaha menampakkan dia itu bukan orang yang berbahaya sama sekali. Tidak nampak tanda-tanda dia memeriksa ini, memeriksa itu, sampailah kemudian dia sembuh. Sembuh dalam keadaan cacat. Kemudian setelah suatu ketika tuan putrinya melihat, oh, orang ini tak ada bahaya apa-apa. Kemudian dia dipanggil. Dia ditanya, lalu apa yang engkau inginkan sekarang? Maka dia mengatakan, wahai tuan putri, karena Anda telah melindungi saya, membiarkan saya sembuh kembali, maka saya akan menyerahkan seluruh kemampuan saya dan kekayaan saya pada Anda. Saya menyertai Raja Juzaimah berpuluh-puluh tahun. Raja Juzaimah berkuasa lebih dari 60 tahun. Dan saya punya pengalaman banyak dan saya tahu tempat meletakkan perbendaharaan kekayaan yang banyak. Nah, kemudian apa? Tuan putrinya ini dia bermusyawarah dengan orang-orang Syam. Gimana kita manfaatkan dia tidak? Maka mereka mengatakan kita uji dulu, kita coba, betulkah? Dan jelas sih panglimanya ini pun tahu dia akan diuji. Tak mungkin langsung dipercaya. Maka dia mengatakan, wahai tuan putri, pundi-pundi rahasia yang terdekat itu ada di tempat demikian-demikian. Jadi izinkan saya keluar bersama pasukan untuk mengambil pundi-pundi kekayaan tadi. Berangkat malam hari agar tidak ketahuan oleh kerajaan yang di Hiroh sana. Maka dikirimkan pasukan bersama dia dan betul, ternyata kekayaannya sangat banyak. Kemudian dibawalah kekayaan itu dipindahkan semuanya ke kerajaan Syam. Nah, tuan putrinya suka, kekayaannya bertambah banyak. Kemudian setelah sekian lama, maka tuan putrinya ini mewarisi sifat bapaknya, ingin meluaskan kekuasaan. Maka dia bertanya kepada panglimanya ini, kerajaan mana yang sebaiknya kita serang? Nah, sementara panglima ini berpengalaman, kita serang kerajaan itu karena karakteristiknya begini-begini, karakteristik sifatnya begini. Nah, maka dia diuji, dia memimpin pasukan, ternyata menang, mampu mengalahkan kerajaan 1, 2, 3. Akhirnya kekuasaan Syam berkembang besar sekali. Akhirnya tuan putrinya pun
menjadi semakin percaya kepada panglima ini. Kemudian panglima ini mengatakan, wahai Tuan Putri, perang berikutnya memerlukan kekayaan yang banyak, perlu perlu apa? Duit banyak, perlu modal yang banyak. Saya tahu ada gudang senjata dan gudang kekayaan lain. Saya tahu tempatnya. Maka sudah dikirimkan lagi dia dengan pasukan. Ternyata betul kekayaannya lebih luas dari yang pertama. Tuan Putrinya tambah suka. Tayyib. Kalau sekarang aja dibelikan apa itu beg cantik, wanita suka. Oh, ini kekayaan yang tak terkata, jelas lebih suka lagi. Tayyib. Apalagi itu digunakan untuk menyerang negara lain, sehingga kekuasaan semakin berkembang. Putrinya ini semakin mempercayai panglima tadi. Sampai kemudian terus-menerus seperti itu bertahun-tahun, kekayaan berkembang, kekuasaan juga semakin meluas. Sampai kemudian si panglimanya ini, ya dia di masa-masa itu dia juga mengirimkan berita rahasia kepada raja yang di Hirah. Baik, memberikan perkembangan demikian dan demikian. Dan juga si panglimanya ini dia melihat bagaimana situasi istana dan benteng. Sebenarnya ada tidak tempat-tempat rahasia itu. Setelah bertahun-tahun dia tahu ada pintu rahasia yang menghubungkan antara benteng yang di sini dengan benteng yang di seberang sungai yang jauh sana. Nah, setelah itu, setelah keadaan semakin yaitu apa? Ratunya percaya, akhirnya mereka pun si panglimanya ini mengatakan, wahai Tuan Putri, ada gudang kekayaan yang lebih besar lagi, dan ini sudah berkali-kali. Hasilnya selalu dia pulang membawa kekayaan yang lebih besar. Nah, kali ini dia mengatakan kekayaannya lebih besar. Jadi kirimkan pasukan lagi. Maka dia pun berangkat bersama pasukan itu. Tetapi di gudang yang sebelah sana sudah ada pasukan dari Hirah yang menantikan. Begitu sampai di sana, pasukan dari Syam disergap dan dibunuh semuanya. Kemudian pasukan yang dari Hirah ini yang memakai memakai baju besi dari Syam, sehingga disangka oh ini pasukan kerajaan Syam. Kemudian ontanya itu diisi dengan kain yang sangat tebal. Dan masing-masing kain itu diisi dengan sejumlah pasukan. Jadi isinya bukan lagi kekayaan, tapi isinya adalah orang dengan persenjataan yang lengkap. Maka berangkatlah mereka dengan perjalanan yang lambat karena ontanya merasa berat. Sampai kemudian mereka tiba di pintu gerbang langsung disambut. Karena apa? Kali ini kekayaannya tak terkata, makin banyak saja yang dibawa itu. Tatkala pintu gerbang dibuka, maka disambut oleh seluruh rakyat. Cuma Tuan Putrinya memang bukan orang sembarangan. Dia mengatakan, saya tidak tahu kenapa ontanya itu jalannya sangat berat. Dan kenapa yang di atas punuk dia itu besar sekali. Maka si panglimanya mengatakan, oh ini kekayaan yang banyak. Dibukakan sebagian, oh memang kekayaan banyak. Harta benda, emas, berlian, dan seterusnya itu banyak sekali. Akhirnya Tuan Putrinya percaya, oh berarti seperti biasa, tapi ini lebih banyak. Kenapa sampai berat gitu? Oh, tapi tak apalah kekayaan. Begitu sampai di dalam, maka kemudian si panglimanya mengatakan, buka. Begitu dibuka, langsung yang turun memang pasukan perang. Maka langsung terjadi pembantaian di dalam kerajaan tersebut. Maka langsung Tuan Putrinya dengan pasukan khusus dia, para pasukan khusus perempuan itu lari. Hendak masuk ke mana? Hendak masuk ke tunnel itu. Tunnel ke tunel? Tunnel, ayo. Tetapi karena si panglimanya ini sudah tahu, maka dia dengan Raja Hirah yang baru sudah langsung mengejar. Tetap apa? Laki-laki larinya lebih kuat. Ini biasa. Mau tidak mau tetap akhirnya apa? Tuan Putrinya dihadang. Begitu dihadang tidak mampu masuk pintu, maka Tuan Putrinya mengatakan, kalian ingin mengalahkan saya, kalian tak akan mampu mengalahkan saya. Langsung dia ambil cincin, dihirup cincinnya, ternyata ada racunnya. Nah, langsung dua laki-laki ini menghunuskan pedang, dan sebelum putrinya itu mati karena racun, ditebas dengan pedang. Itu cerita yang sangat terkenal dalam sirah tentang kerajaan Hirah, kerajaan Arab di masa perebutan wilayah antara
Persia dan Romawi. Ada kerajaan besar, kerajaan Hirah. Raja yang terkenalnya adalah Judzaimah itu. Nah, dalam peperangan dan pergantian politik itulah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perlindungannya kepada orang-orang Mekah. Tak ada satupun kerajaan yang mampu menaklukkan Mekah, selalu saja terlindungi. Tak ada yang sampai ke situ. Yang sampai ke situ Abrahah dan tahu-tahu diserang oleh burung ababil. Maka ini adalah tanda kekuasaan Allah untuk menunjukkan bahwasanya memang di tempat kalian ini akan ada makhluk terpilih, sebagaimana negeri ini adalah negeri pilihan. Maka tidak boleh kalian mengkufuri nikmat Allah Ta'ala. Nah, tatkala mereka mengkufuri nikmat Allah Ta'ala, maka datanglah azab yang selama beribu-ribu tahun, dikatakan istilahnya ribuan tahun atau lebih dari 1000 tahun, tak pernah mereka alami, yaitu ketakutan dan kelaparan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya yang mulia, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabuhu fa'akhadhahumullahu wa hum zalimun. Allah membuat perumpamaan tentang suatu negeri, kata para mufassirin semuanya, yaitu negeri Mekah. Kanat aminatan mutmainnah. Dahulu kala negeri itu aman tentram, walaupun negeri-negeri yang lain penuh dengan pergantian penguasa, penuh dengan kesengsaraan. Negeri ini tetap aman saja, walaupun tidak ada raja di situ. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rezekinya datang kepadanya banyak sekali dari semua tempat. Rezeki datang dari luar. Kemudian apa? Fakafarat bi an'amillah. Akan tetapi negeri tersebut mengingkari nikmat Allah. Kata para mufassirin, maksudnya adalah ketibaan Nabi Muhammad di situ. Ternyata mereka malah tidak mau beriman kepada beliau. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Baik. Bima kanu yasnaun, disebabkan karena apa yang mereka perbuat. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, bahkan dari Arab, dari Quraisy, dari keturunan Ma'ad ibnu Adnan, yang mana Ma'ad bin Adnan termasuk yang apa itu membantu terbentuknya kerajaan Arab yang besar tadi itu. Fa'akhadhahumullahu wa hum zalimun, maka Allah menyiksa mereka dalam keadaan mereka itu zalim. Nah, dari cerita itu kita akan berpindah masuk kepada sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekitar wawasan keadaan politik yang berbolak-balik dengan segala macam situasinya. Nah, yang di Mekah itu aman saja, tinggal mau bersyukur tidak, mau menyembah Allah atau tidak, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada cerita tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muka surat berapa itu ya? Muka surat yang ke-11 untuk juz 2 ini ya. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, ad-darsul awal Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq. Pelajaran yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling utama. Kalau orang Yahudi, yaitu Bani Israel, Allah Ta'ala memilih mereka di atas alam semesta di zaman mereka. Mereka makhluk terbaik di zaman mereka. Dalam keadaan mereka adalah para muslimin. Kalau yang kafir ya buruk. Syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Sementara Bani Ismail, mereka lebih baik dari Bani Israel. Sementara yang terbaik dari Bani Ismail adalah apa? Yaitu orang-orang Quraisy. Dari keturunan Qusay bin Kilab. Dan yang terbaik dari Quraisy adalah yaitu apa? Bani Abdul Muttalib. Nah, Nabi Muhammad adalah dari Bani Abdul Muttalib. Makanya beliau adalah makhluk yang terbaik dari sisi nasabnya, belum lagi dari sisi akhlak dan sebagainya. Kita baca di sini, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajmain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah yang terbaik. Adalah yang terbaik di antara makhluk Allah semuanya.
Khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Ini harusnya senang ya, mudah aja di muka surat ini. Nah, nanti tinggal untuk yang menulis atau mewarnai, tinggal ini dilengkapi yang di bawah itu titik-titiknya dan sebagainya. Kemudian kita ambil satu lagi di muka surat berikutnya, muka surat yang ke-12. Ad-darsus tsani min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min asma'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di antara nama Nabi adalah Muhammad. Baik, pertanyaan untuk anak-anak, apa arti Muhammad? Ya, yang terpuji. Bahkan apa? Sangat terpuji. Bukan sekedar Mahmud. Kalau Mahmud itu terpuji. Tapi Muhammad ini adalah isim maf'ul dari hamada yuhammidu, yaitu sangat terpuji. Ini adalah ilham dari Allah Ta'ala kepada Abdul Muttalib untuk memberikan nama ini, yang mana di masa itu belum ada orang-orang Arab yang diberi nama Muhammad. Ini adalah ilham. Diberi nama dengan nama yang sangat bagus. Dijelaskan hikmahnya oleh para ulama, yaitu untuk mendustakan orang-orang kafir sendiri. Nanti tatkala mereka mengatakan Muhammad itu penipu, Muhammad itu apa istilahnya, suka memecah belah umat, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu penyair, dan seterusnya, maka ini membantah ucapan mereka sendiri. Kalian bilang Muhammad, Muhammad artinya banyak terpuji, gimana kalian mencela? Sementara kalian tidak mendapatkan bukti dia berbuat kesalahan. Ini adalah salah satu bantahan terhadap mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Ahmad. Ayo, Ahmad. Apa arti Ahmad? Sebentar. Yang lain anak-anak ada yang tahu tak apa arti Ahmad ya? Yang memuji. Dan nama ini terkenal di dalam kitab Taurat dan Injil. Baik. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengatakan, dan aku sebagai pemberi kabar gembira untuk kalian tentang seorang rasul yang datang sepeninggalku, namanya adalah Ahmad. Dalam bahasa Suryaniyah apa? Ya, Suryaniyah, bukan yang Arab. Bahasa Suryaniyah, bahasa Injil. Apa itu? Yaroklito. Dan itu ada dalam kitab Injil kuno. Yaroklit itu artinya adalah yang memuji. Jadi namanya sama, yaitu Ahmad. Baik. Kemudian yang ketiga, Al-Aqib. Al-Aqib. Ada yang tahu tidak dari anak-anak? Aqib itu artinya apa? Atau kalau susah, mungkin abang-abang ada yang tahu, atau bapak-bapak, apa makna aqib ya? Itu mu'aqib. Mu'aqib. Tapi ini yang aqib. Apa arti aqib? Ya, ada yang mencoba. Salah tidak kena ukubah. Ya, bukan. Yaitu yang menyusuli semua nabi dan rasul, yaitu tidak ada nabi setelah beliau. Beliaulah nabi yang aqib, nabi yang terakhir. Itulah makna aqib. Baik. Kemudian al-hasyir. Apa arti al-hasyir? Kira-kira ada yang ingat tidak ya? Iya, maksudnya bagaimana? Yang mana nanti di hari kiamat seluruh manusia dan jin itu dikumpulkan di bawah kaki beliau, sebagaimana dalam hadis. Tentunya bukan maksudnya beliau menginjak, tapi di bawah kepemimpinan beliau. Beliau sebagai pemimpin, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Al-Hasyir, yaitu seluruh makhluk manusia dan jin dikumpulkan di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Wahid isnin salasa arba'ah khamsah. Yang kelima di sini al-mahi. Ya. Bukan. Siapa yang mencoba lagi? Al-mahi. Kalau muhi itu yang menurunkan wahyu, memberikan wahyu. Kalau mahi, iya, yang menghapus kekufuran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang mana Allah menghapus kekufuran melalui perantaraan dia. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dihapuskanlah jahiliyah, dihapuskanlah kekufuran dan kesyirikan. Baik.
Tayyib. Ini yang disebutkan dalam satu hadis ada berapa ini? Ada 5. Di dalam riwayat yang lain hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan lain-lain, ada tambahan lagi. Nabi Muhammad mengatakan ana nabiyur rahmah, ana nabiyul malhamah. Aku adalah nabi rahmat, yaitu yang menebarkan rahmat ke alam semesta. Sehingga nanti akan timbul keamanan. Tatkala Islam itu menyebar, maka keselamatan juga tersebar. Tatkala iman itu meluas, maka keamanan juga meluas sampai bahkan ke Hira. Sebagaimana tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dilapori oleh sahabat, wahai Rasulullah, saya mengalami perompakan. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Adi bin Hatim, wahai Adi bin Hatim, tahukah engkau Hira? Cerita yang tadi Hira. Dia mengatakan, ya saya kenal kerajaan itu. Maka Nabi mengatakan, nanti Allah akan menyempurnakan agama ini sehingga kekuasaan itu akan meluas dan keamanan akan meluas sampai ke Hira. Sehingga tidak ada yang takut kecuali hanya kepada Allah, kecuali orang yang takut akan serangan serigala terhadap kambingnya dan seterusnya. Ini adalah Nabiyur Rahmah, meluaskan rahmat. Dari sisi yang lain, Nabiyul Malhamah. Ini nama yang ke-7, yaitu aku adalah nabi peperangan. Yaitu ini konsekuensi dari nama Al-Mahi yang menghapus kekufuran. Ada kekufuran yang dihapus dengan Quran, ada kekufuran yang dihapus bisayfi wasinan, dengan pedang dan tombak. Yaitu dengan apa? Peperangan. Tatkala orangnya degil, maka disuruh bayar jizyah. Kalau tidak mau, diperangi. Ini adalah Nabiyul Malhamah. Sebagaimana ini nanti juga dipraktekkan oleh Nabi Isa. Beliau nanti akan memerangi orang Yahudi dan Nasara karena mereka tidak mau beriman. Yang beriman jadi kaum muslimin, jadi pengikut sebenar dari Nabi Isa. Inilah di antara nama-nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang sahih dalam hadis-hadis, yaitu ada 7 nama. Mungkin ada nama yang lain, kalau hadisnya sahih kita terima. Adapun yang disebutkan oleh Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, nama Nabi Muhammad ada 1000, ini tidak betul. Tidak ada dalil yang sahih tentang masalah itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.